kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam bentuk video. Nah, maka dari itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Alfredo Sinaga, Saya Agustus Purba. Saya Anissa Diarbuto. Saya Regina Purba. Saya Daniel Alexander. Dan saya Jacqueline Sugia. kami akan mempresentasikan apa itu pengertian globalisasi, dampak-dampaknya dalam berbagai bidang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustus Purba. Saya di sini ingin menyatakan pendapat saya tentang pengertian globalisasi. Globalisasi adalah perubahan sosial yang dilakukan manusia secara mendunia maupun universal. Contohnya game online. Dahulu permainannya itu tradisional seperti kelereng, layangan, dan lain-lain. Namun, secara perlahan digeser oleh game online seperti PUBG Mobile, CODM, FF, ML, dan lain-lain. Dampak positif dan dampak negatif dari game online. Yang pertama, dampak positif. Kita lebih mudah mendapat teman dari luar daerah maupun mancanegara. Yang kedua, pola pikir kita dalam menyusun taktik atau strategi lebih maju. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, kita lebih malas dan memilih bermain game daripada pekerjaan lain seperti cuci piring, belajar, dan lain-lain. Yang kedua, kita juga menjadi manusia yang lupa waktu dan lebih suka membuang waktu. Globalisasi adalah perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Contoh dari globalisasi yang saya dapatkan ialah maraknya penggunaan YouTube. Alasan saya memilih maraknya penggunaan YouTube ialah karena dulu masyarakat ataupun manusia jika ingin mengetahui suatu informasi ataupun berita harus melewati radio dan TV. Karena adanya aplikasi YouTube ini, masyarakat lebih dimudahkan dalam mencari sebuah informasi dan mudah mendapatkan informasi. Kemudian, dampak positif dan negatif dari maraknya penggunaan YouTube. Dampak positifnya yaitu kita bisa menambah wawasan kita dalam menggunakan aplikasi YouTube jika kita lakukan dengan benar. Dan juga kita bisa menonton suatu hiburan untuk mengisi waktu luang kita. Dampak negatifnya, kita jadi lupa waktu dalam menggunakannya. Biasanya kita keasikan menonton YouTube dan tidak tahu udah jam berapa atau sudah berapa waktu yang kita habiskan dalam menonton YouTube tersebut. Kemudian kita mau menyalahgunakan aplikasi YouTube tersebut untuk membuka hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian dampak penggunaan YouTube dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang sosial budaya, yaitu masyarakat jadi mudah mengakses suatu informasi dari manapun tanpa harus repot-repot mencari dari misalnya radio ataupun TV. Kemudian dampak dalam bidang ekonomi, jika kita mendaftar jadi konten kreator, maka kita bisa dapat menghasilkan uang dan uang itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Diarbuto. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan perubahan secara mendunia dari yang tidak ada menjadi ada, begitu juga sebaliknya. Yang berubah itu adalah interaksinya yang semakin luas dan mendunia. Dan salah satu contohnya adalah belanja online. Dulu, sebelum ada era globalisasi, masyarakat berbelanja atau membeli sesuatu harus ke tokonya atau ke pasar. Dan sejaman sekarang, kita bisa dari rumah aja hanya menggunakan aplikasi smartphone untuk membeli sesuatunya. Salah satu media online-nya seperti Shopee yang berasal dari Singapura. Shopee sudah mendunia. Sudah banyak orang yang memakainya. Dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, masyarakat dapat membuka usahanya dengan menggunakan modal yang sedikit atau tidak banyak. Dampak negatifnya, masyarakat menjadi konsumtif dan jadi boros. Dampaknya terhadap sosial budaya yaitu satu, masyarakat menjadi konsumtif. Yang kedua, dampaknya bagi bidang ekonomi, masyarakat dapat membuka usahanya tanpa memerlukan modal yang cukup besar. Karena masyarakat tidak lagi harus pergi ke toko untuk membeli segala sesuatunya, cukup hanya menggunakan online shop. Dan antara penjual dan pembeli tidak
perlu lagi melakukan transaksi secara tatap muka. Menurut saya, pengertian globalisasi adalah suatu proses transformasi yang meninggalkan cara yang lama ke cara yang baru. Contoh dari globalisasi yaitu penggunaan kitab suci elektronik. Alasannya karena dulu masyarakat sebelum mengenal handphone ataupun internet, masyarakat lebih menggunakan kitab suci secara tertulis ataupun menggunakan kertas. Namun sekarang karena maraknya handphone atau internet, masyarakat lebih memilih menggunakan kitab suci elektronik. Alasannya agar lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Dampak positifnya yaitu yang pertama mudah dibawa, yang kedua mudah diakses dimanapun dan kapanpun kita berada. Dampak negatifnya yaitu yang pertama membuat mata kita sakit apabila kita terus melihat atau menatap layar handphone saat kita membaca. Yang kedua itu kita atau masyarakat akan malas membaca kitab suci elektronik ataupun kitab suci yang aslinya. Dampaknya bidang sosial budaya yaitu masyarakat akan lebih malas membawa kitab suci tertulis ataupun kitab suci dalam menggunakan kertas dibandingkan dengan kitab suci elektronik. Alasannya karena kepraktisan tadi. Sekian saya akan menjelaskan pengertian globalisasi menurut saya sendiri. Pengertian globalisasi adalah suatu proses yang membentuk atau merubah pola pemikiran manusia. Contohnya, tren gaya rambut. Masyarakat dulu kebanyakan pangkas rambut hanya untuk rapi, namun sekarang malah jadikan gaya rambutnya menurut idolanya. Adapun dampak negatifnya, satu, dikira nantinya sebagai seorang pencuri jika rambutnya terlalu panjang. Dan dampak positifnya yaitu mudah diatur, terlihat keren bagi masyarakat, dan terlihat rapi. Dampak di bidang sosial budaya, satu, menurut gaya rambut dari berbagai negara. Dua, munculnya gaya rambut ke barat-baratan. Saya Regina Purba. Menurut saya, pengertian globalisasi adalah suatu interaksi antar negara sehingga menyebabkan terjadinya pengenalan budaya yang menyebabkan adanya budaya yang ditiru. Contoh dari globalisasi menurut saya adalah makanan, seperti samyang dari Korea. Dampak negatifnya ialah produk lokal perlahan tersingkir akibat dari adanya produk luar negeri yang masuk ke dalam negara Indonesia. Dampak positifnya, kita dapat merasakan makanan dari luar negeri, seperti dari Korea, Jepang, ataupun sebagainya, tanpa harus pergi ke negara tersebut. Adapun dampaknya di bidang lain yaitu dampak di bidang sosial budaya. Selera orang lokal dapat berubah mengikuti selera orang luar negeri. Dampak di bidang ekonomi, semakin banyak makanan impor dari luar negeri.